Pada suatu hari, ada anak bernama Farhat. Ia terdesak untuk buang air besar. Lalu ia mencari WC terdekat, namun tidak ada. Setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh, akhirnya ia menemukan WC di dekat sungai. Nah, hal seperti ini tidak patut ditiru. Jangan ya, Dek ya. Dari gambaran tersebut, berikut adalah penjelasan mengapa tidak boleh BAB sembarangan. Tahukah Anda, dalam 1 gram tinja manusia terkandung sejuta kuman penyakit. Di antaranya penyakit diare, tipes, hepatitis, kecacingan, polio, dan penyakit kulit lainnya. Buang air besar sembarangan seperti di sungai, di kebun, bahkan di kantong kresek atau yang biasa disebut WC helikopter masih menjadi salah satu kebiasaan yang mengakar di masyarakat. Mengapa dikatakan mengakar? Perilaku buang air besar sembarangan tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan sarana MCK, namun juga kurangnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat. Perilaku buang air besar sembarangan sangat berdampak terhadap kesehatan, karena menjadi salah satu penyebab terjadinya penularan penyakit, kesakitan, bahkan kematian. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Farhat Arfian Royan dari FTP 24 dengan NIM 169242120. Alasan kami memilih proyek inovasi jamban berbasis biogas adalah karena di Kabupaten Sumedang masih belum 100% daerah yang bebas dari perilaku buang air besar sembarangan atau open defecation free. Di Kabupaten Sumedang masih terdapat 15 desa yang masih belum menerapkan perilaku BABS, termasuk di Kecamatan Jatinangor. Desa-desa di Kecamatan Jatinangor yang dimaksud adalah Desa Cikeruh, Desa Cibesi, Desa Sayang, dan Desa Hegarmanah. Ini berdasarkan data yang diambil pada tahun 2023. Perilaku buang air besar sembarangan yang masih ada ini disebabkan oleh faktor kondisi ekonomi, sebab butuh biaya besar untuk membuat septic tank. Perilaku buang air besar sembarangan ini berdampak negatif pada masyarakat seperti menyebabkan pencemaran lingkungan dan menjadi sumber penyakit. Walaupun pencapaian perilaku buang air besar tidak sembarangan di Kabupaten Sumedang sudah mencapai 95%, tetapi sisa 5% daerah yang belum menerapkan perilaku buang air besar secara sehat harus segera diselesaikan karena faktor lapangan lebih penting dari sekedar status di atas kertas. Solusi dari masalah ini harus ada penyuluhan yang lebih dalam tentang perilaku buang air besar. Dan dari pihak kami, mahasiswa dan pihak pemerintah harus bekerja sama untuk memaksimalkan 100% perilaku buang air besar sehat di Kabupaten Sumedang, terutama di Kecamatan Jatinangor. Langkah yang kami pikirkan adalah pembuatan sanitasi komunal berbasis masyarakat. Pembuatan sanitasi komunal berbasis masyarakat ini sangatlah efektif untuk membantu masyarakat tidak berperilaku buang air besar sembarangan. Tetapi, untuk mendukung proyek ini, masyarakat harus mempunyai kesadaran merawat sanitasi komunal agar terus terawat dan tidak terbengkalai begitu saja. Dan jangan sampai dengan adanya sanitasi komunal dijadikan ladang bisnis oleh oknum pungli sehingga yang harusnya fasilitas ini gratis dari pemerintah, tapi masyarakat harus bayar untuk penggunaannya. Jikalau bisa berjalan seperti ini, Kabupaten Sumedang dapat mencapai status ODF 100% dan lingkungan masyarakat akan sehat dan terhindar dari sumber penyakit. Dan agar sanitasi komunal ini dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat, sanitasi komunal ini harus didesain terhubung dengan instalasi pembuangan air limbah dan instalasi biogas. Dengan begitu, yang awalnya tinja manusia adalah limbah bisa menjadi manfaat untuk masyarakat sebagai bahan bakar alternatif untuk masak sehingga dapat membantu masyarakat dalam menghemat pengeluaran. Sistem ini seperti sistem biogasifikasi yang ada di pertanian Yuge di Kobe, Jepang. Ini adalah contoh utama dari pengolahan limbah yang tepat sehingga dapat untuk pemulihan sumber daya, mendorong sirkulitas, dan menjaga kesehatan lingkungan. Terima kasih. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, diambil 4 permasalahan utama, yaitu yang pertama, bagaimana cara untuk mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, bagaimana cara mengajak masyarakat untuk turut menjaga zaman sehat. Yang ketiga, bagaimana cara mendemonstrasikan kepada masyarakat mengenai pemanfaatan biogas. Dan yang keempat, bagaimana cara untuk mengajak masyarakat agar mau membantu membuat zaman sehat. Kaget. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan sedikit dari manfaat program yang akan kami buat. Jadi yang pertama ialah tersedianya tempat buang air besar yang layak untuk warga desa Cilayung. Yang kedua, ekosistem air yang terjaga kebersihannya dari kotoran manusia. Yang ketiga, berkurangnya sumber penyakit di desa Cilayung. Dan yang terakhir, warga desa mendapatkan biogas yang berguna untuk
bahan bakar dalam memasak. Selanjutnya, metode 1. Sosialisasi awal mengenai program Ijubio kepada masyarakat Desa Cilayung, yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa Cilayung, Kecamatan Jatinangor sebagai awal dari program Ijubio dengan tujuan agar masyarakat mengetahui rancangan jamban umum berbasis biogas yang akan kami buat. Yang kedua, memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, yaitu memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan kepada masyarakat Desa Cilayung dengan bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Cilayung agar tetap menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan yang sehat akan meminimalisir terkena penyakit dari efek pencemaran lingkungan. Lalu yang ketiga, pembuatan jamban umum berbasis biogas. Pada tahap ini, kita akan mengajak masyarakat untuk membantu dalam pembuatan jamban umum berbasis biogas dengan tujuan agar masyarakat mengetahui cara membuat jamban berbasis biogas. Kita akan membuat jamban berbasis biogas dengan bahan yang kuat dan berkualitas dengan tujuan agar meminimalisir kerusakan dan dapat bertahan lama. Setelah membangun jamban, langkah selanjutnya adalah melakukan instalasi digester biogas. Digester yang digunakan adalah digester yang terbuat dari polipropilen dengan ukuran diameter 40 cm dan tinggi 150 cm. Alat yang digunakan berukuran relatif kecil karena pengolahan biogas tidak dilakukan dalam skala industri. Dan yang terakhir, yang keempat, mengadakan sosialisasi mengenai perawatan jamban berbasis biogas. Pada tahap ini, kita akan mengadakan pelatihan mengenai perawatan jamban berbasis biogas kepada masyarakat Desa Cilayung dengan tujuan agar masyarakat dapat merawat jamban tersebut sehingga dapat berguna dalam waktu jangka panjang. Terima kasih. Oke, saya selaku ketua kelompok dari kelompok 11 ingin menyimpulkan secara keseluruhan tentang proyek yang akan kami buat di Desa Cilayung. Jadi kelompok kami akan membuat jamban umum berbasis biogas. Jadi di Kabupaten Sumedang masih terdapat lebih dari 15 desa yang menerapkan kebiasaan buang air besar sembarangan. Alasan para warga melakukan hal tersebut karena kurangnya fasilitas jamban umum yang memadai. Salah satu desa yang melakukan kebiasaan buang air besar sembarangan ialah Desa Cilayung. Proyek kami ini akan kami lakukan di Desa Cilayung, Kecamatan Jatinangor. Alasan kami memilih desa tersebut karena desa tersebut cukup mudah untuk kami akses dan tidak terlalu jauh sehingga dapat menghemat biaya transport. Tujuan dari proyek kami ini guna menyediakan jamban umum yang memadai untuk warga Desa Cilayung sehingga mencegah kebiasaan buang air besar sembarangan. Jamban yang akan kami buat memiliki ukuran dengan panjang 2 meter, lebar 1,5 meter, dan tinggi 3 meter. Kami akan menempatkan septic tank dengan kedalaman 1,5 meter, jarak septic tank dengan jamban 5 meter, dan jarak tangki biogas ke rumah warga 50 meter. Untuk tempat penampungan biogas itu sendiri terbuat dari polipropilen dengan ukuran diameter 40 cm dan tinggi 150 cm. Sehingga total biaya yang dibutuhkan untuk proyek yang akan kami buat adalah Rp39.555.000. Mungkin sekian yang dapat saya simpulkan dari proyek yang akan kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Tunggu Cok, ulang Cok. 3. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit dari manfaat dari program yang akan kami buat. Jadi yang pertama ialah tersedianya tempat buang air besar yang layak untuk di Desa Cilayung, ekosistem air yang terjaga kebersihan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit manfaat dari program yang akan kami buat. Oke, yang pertama, tersedianya tempat buang air besar yang layak untuk warga Desa Cilayung. Yang kedua, ekosistem air yang terjaga kebersihan dari kotoran. Kembali lagi dengan saya. Nah, pada materi ini akan disampaikan oleh saya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas manfaat dari program yang akan kami buat. Oke, jadi manfaat dari program yang akan kami buat adalah Yuk. Oke.